Oke, ketemu lagi dengan kita di ngobrol bersama SKM. Oke, kali ini kita ada tamu dari SKM, tentunya dari divisi PIC. Dengan Mas siapa ini? Saya Rian, Mas Satria. Oke, Rian. Dengan Mas Rian. Mas Rian ini sepertinya ini udah sangat-sangat lama guys, sudah senior dia itu di SKM training. Nah, kita coba ngobrol bersama Mas Rian bagaimana keseruannya di SKM training itu kayak apa sih. Nah, terus kita nanti akan bahas-bahas yang lebih jauh lagi. Oke? Jauh sekali gitu Mas? Iya, jauh sekali. Oke, boleh. Oke, siap. Oke Mas Rian, Siap. bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat selalu Mas Satria. Oke, sehat selalu. Seperti Mas Rian ini subur ya, ya sejahtera. Berarti dia selalu sehat Dan bahagia tentunya. dan bahagia. Oke. Mas Rian di SKM udah berapa tahun sih? Atau puluhan tahun mungkin? Saya mungkin ini ya, di SKM itu mulai dari SKM kantornya masih 3 orang, itu saya udah di situ Mas. Oh, Sampai oke. sekarang sudah 30 orang. Oke, siap. Luar biasa Mas. Luar biasa. Berarti Kurang lebih lah 5 tahun lah Mas. 5 tahun, oke. Babat alas guys. Jadi dia termasuk pendiri ya, mungkin founder saat SKM pertama berdiri, membabati alas. Atau dulu pernah emang kuliah di sini di Jogja? Saya kebetulan asli Jogja, Mas Satria. Kebetulan Oke. dari kecil di Jogja, orang tua juga di Jogja. Sampai kuliah pun saya juga di Jogja, ada di salah satu universitas di Jogja, di daerah Bulak Sumur sana. Oke, Bulak Sumur ini berarti anak UGM. Bercanda ya guys. Bercanda. Bercanda. Kan kita udah Oke. Dulu kuliah apa Mas Rian? Di jurusan apa? Ambil kira-kira jurusan apa? Saya kebetulan ini Mas, agak kurang relevan dengan pekerjaan sekarang. Dulu saya kuliah di kehutanan Mas. Oh, di kehutanan. Kehutanan berarti benar Ada guys. angkatannya Jokowi kalau. Oh, angkatannya ini ada angkatannya Bapak Presiden guys. Ini orang dalam nih berarti. Dia ngane wong pusat nih. Oke. Berarti bener dia kehutanan, terus dia masuk ke SKM babat alas, babat hutan. Betul. Nah, kalau di SKM itu setahu saya dia berkutat di K3 ya Mas. Betul, Di K3 ya. SKM ini kan sebenarnya salah satu PJK 3 yang terbesar di Jogja. Jadi kita menyelenggarakan sertifikasi K3 di Kemenaker, kemudian juga K3 Migas, dan juga sertifikasi BNSP. Oke. Gitu Mas. Banyak sekali guys jenis-jenisnya. Nanti mungkin kalau teman-teman pada penasaran bisa info Mas Rian apa aja Siap, sih. Nah, siap jenisnya. 24 jam Mas Satria. Nah, dari kehutanan kerja sebagai K3 di dunia K3. Nah, itu kan jalurnya ya rada jauh ya guys. Tapi selama bekerja di SKM itu jadi paham tentang dunia K3 ya. Saya jadi ini Mas, sudah 5 tahun ini di SKM, keseharian atau mungkin tiap minggunya saya sudah ini ikut memperhatikan materi K3 yang disampaikan saat pelatihan, sehingga Oke. sedikit banyak saya memahami tentang K3 itu sendiri, keselamatan kesehatan kerja, beserta Oke. nanti di situ juga menjelaskan terkait Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Oke. keselamatan kerja. Oke, siap. Nice. Ini udah masuk undang-undang, ini udah berat, udah berat ini guys. Kalau udah masuk undang-undang kayak gini. Oke, dari sisi K3 nih, kan sekarang itu banyak ya di perusahaan-perusahaan itu tentunya juga ada K3-nya. Betul. Terus lagi rame juga kemarin ada yang apa tragedi kecelakaan gitu, kecelakaan lift ya kayaknya. Yang di Bali itu ya? Iya. Oh ya betul. Nah, itu menurut Mas Rian itu gimana tuh? Pasti suatu perusahaan kan harus kalau memasang seperti itu kan harus ada K3-nya ya. Terus kok bisa terjadi kecelakaan kayak gitu, itu gimana menurut pandangannya Mas Rian? Oke, jadi kita melihat kasus yang ada di Bali itu kan
elevator, eskalator maksudnya. Iya, Tiga elevator, eskalator, di mana di sana ketika tamu hotel menggunakan lift tersebut tiba-tiba liftnya langsung anjlok turun dan menyebabkan korban jiwa. Yang pertama, tidak harus di perusahaan, untuk penerapan K3 itu tidak harus di perusahaan yang dengan resikonya tinggi. Di hotel pun wajib tetap menerapkan K3. Yang pertama, hotel juga harus melaksanakan K3. Di situ juga harus ada SOP kerjanya yang jelas, sehingga apapun hal yang ada di hotel itu harus dilakukan riksa uji, baik liftnya, kemudian kalau di hotel itu juga ada hidran, kemudian juga nanti terkait ini apa kebakaran di rooftopnya itu kan juga bahaya, itu harus kita berikan pagar. Karena kan kalau tidak ada pagarnya juga ini Mas bisa jadi ajang untuk bunuh diri. Oh iya, iya, iya. Kemarin itu apa? Saya dengar cerita tim SKM itu mau dikira bunuh diri, guys. Di mana itu, Mas? Di salah satu hotel di Jogja lah. Dikira mau bunuh diri, padahal dia cuma mau melihat pemandangan, penasaran aja. Lihat ke bawah itu kayak apa. Itu dikira bunuh diri, guys. Itu salah satu rekan saya, Mas, itu. Ya, oh, itu. Oh, tidak hanya Mas Rian. Oke. Kemarin tuh niatnya pengen moto sunset, malah dikira satpamnya. Mas, masa depan masih panjang, Mas. Parah itu, guys. Oke, berarti emang rooftop itu harus dikasih pagar, pagar pembatas. So setinggi orang dewasa ya, guys. Selain dari apa infrastruktur yang di situ harus sesuai K3, pekerjanya pun juga harus diberikan pelatihan ataupun sertifikasi terkait K3 di masing-masing bidang. Seperti itu, Mas. Jadi tidak cukup hanya infrastrukturnya aja. Gitu. Berarti kalau hanya infrastruktur tapi SDM-nya tidak paham K3, sama aja ya, sama aja kecelakaan. Mereka tidak memperhatikan ya. Oke. Nah, kalian yang awam tentang K3 di SKM training jadi tahu tentang K3. Sangat penting itu K3. Nah, sangat penting. Terus apakah K3 itu bisa diterapin di rumah juga? Tentunya bisa. Tentunya bisa. Satria. Di rumah itu yang kita anggap katakanlah sepele, mungkin minim dengan bahaya kerja, tapi nyatanya di rumah itu sebenarnya banyak sekali. Banyak sekali. Ya. Yang pertama, instalasi listrik di situ. Kadang ada beberapa rumah yang memang instalasi listriknya tidak sesuai dengan PUIL yang terbaru 2020, Mas Satria. Nah, mungkin Mas Satria bisa buka nanti PUIL 2020. Ada update PUIL 2020 tentang instalasi listrik harus seperti apa, karena kan banyak kita dengar berita kebakaran yang diakibatkan oleh arus pendek. Seperti itu. Kemudian juga kalau di rumah mungkin bahaya-bahaya yang lainnya, ini kebakaran dari gas bocor, gas regulator. Regulator gas ya. Itu sih, Mas. Mungkin itu kalau di rumah. Jadi tetap ada bahaya kecelakaan kerja. Tuh, kalau di rumah itu harus diperhatikan juga, guys. Soalnya di rumah kan juga anak kecil. Nah, itu juga bahaya. Mereka bisa mainan listrik atau dari regulator gas itu bocor, itu kalau kita main api ya langsung ambles semua, guys. Rumahnya ini meledak. Seperti kemarin kecelakaan saat BAB itu. Rokok tapi septic tanknya meledak udah. Parah itu, Mas. Parah itu. Itu bahaya, guys, itu. Jadi di mana-mana itu wajib memperhatikan K3. Oke, Mas Satria, sebelum lanjut ini boleh diminum? Oh, monggo silakan. Tapi cara minumnya gimana ya? Waduh, gimana ini? Apa perlu tutorial dulu? Nah. Oke, ini dibuka. Oke, monggo Mas Satria. Siap. Saya juga. Nih, guys, ngeteh dulu. Ngeteh dulu, guys. Kalem-kalem dulu aja. Oke. Kalau di Jawa itu ada ini, Mas, ada pantun. Gimana, Mas Rian, pantunnya? Kopi ireng udute surya. Wes. Rasa sepaneng sing penting bahagia. Oke, yang penting
Yang penting bahagia guys, ingat. Jadi kerja itu harus dibarengi dengan kebahagiaan. Nah, Oke, kita kembali ke obrolan yang tadi. Silakan. di sebuah perusahaan ya. Kalau di SKM sendiri nih, apakah kan kita provider K3 ya, provider Betul. K3. Apakah K3 itu sudah diterapin secara benar, secara maksimal lah katakan di perusahaan sendiri, Di perusahaan SKM atau di luar maksudnya? di perusahaan SKM? Alhamdulillah di SKM kita, karena PJK 3 kan kita memberikan pelatihan jasa K3 ke banyak instansi. Ya, Tentunya kita harus melaksanakan K3 itu Oke. sendiri, Mas. Jadi kita Harus melaksanakan. mencontohkan bagaimana kita bekerja sesuai K3, kemudian beraktivitas juga mengutamakan keselamatan, sehingga instansi yang pelatihan di kami pun juga akan melihat bahwa SKM sudah melakukan penerapan K3. Oke. Kalau di Kemenaker istilahnya SMK3, Sistem Manajemen K3. Tuh guys, SMK 3 ya guys. SMK itu bukan sekolah, SMK 3 tapi sistem manajemen K3. K3. Nah, itu kalian harus tahu itu guys. Oke, dari itu tadi, terus di SKM tuh sering pelatihan K3 apa sih? Jenis sertifikasinya tuh apa sih? Banyak ya, Mas, ya. Untuk K3 Yang dari sering. Kemenaker ya. Dari Kemenaker kita seringnya K3 kebakaran itu ada level D, C, BA. Untuk D itu petugas peran kebakaran, untuk C itu regu pemadam kebakaran, B koordinator kebakaran, dan untuk yang A ahli kebakaran. Kemudian di listrik ada 2, teknisi K3 listrik dan juga ahli K3 listrik. Kemudian banyak ya Mas, kalau ini saya sebutkan bisa sampai besok pagi. Banyak guys, berarti kalian punya kesempatan banyak juga guys, bisa daftar Pokoknya nanti tidak usah khawatir, kalau ada kebutuhan pelatihan langsung telepon saja, kita berikan rinciannya. Judulnya tuh banyak sekali, tinggal pilih lah. Oke, siap. Oke, membahas tadi yang damkar ya. Tadi kan disebutkan ada damkar. Damkar itu sistemnya kayak gimana sih? Dia apakah harus di perusahaan itu harus ada, wajib ada atau gimana? Jadi kalau untuk di setiap perusahaan aturannya memang wajib ada petugas kebakaran. Yang pertama di petugas peran kebakaran itu yang level D, dia bertugas untuk memadamkan api awal, di mana api belum merambat ke yang lebih besar, menjalar yang lebih besar. Gitu. Jadi sebelum api itu membesar, petugas peran kebakaran atau damkar level D itu harus memadamkan. Dan biasanya pemadaman untuk level D itu cukup menggunakan karung goni, fire blanket, atau bisa menggunakan handuk yang dibasahi. Terus juga di situ juga diberikan pemahaman untuk pemadaman menggunakan APAR. APAR itu alat pemadam api ringan yang bisa dioperasikan oleh 1 orang. Dan APAR juga masih banyak jenisnya. Masih banyak jenisnya juga ya. Itu disesuaikan dengan kelas kebakarannya. Berarti kita bisa menanggulangi kebakaran atau bencana secara simpel ya kalau pakai karung goni terus kain, asalkan masih di awal ini ya Mas, awal kebakaran. Tapi kalau Masnya dengar ini berita Bromo terbakar, gimana itu? Seharusnya si orang yang priwet itu menggunakan flare, ketika tahu kalau di situ ada titik awal api, langsung dipadamkan, entah menggunakan kain yang dibasahi. Tapi malah mereka diam saja dan malah melanjutkan foto itu kan. Gemes kita yang melihatnya, Mas. Nah itu guys, itu di lingkungan kita juga harus memperhatikan keselamatan kesehatan kerja guys. Itu loh, hanya untuk kepentingan satu pasang ya, untuk pribadi, tapi yang terkena dampaknya sangat luas kabupaten ya. Satu kabupaten terbakar habis tuh. Padahal cuma masalah sepele loh guys, dari api kecil flare lagi.
malah jadi bencana kebakaran yang besar. merusak ekosistem, membuat polusi udara. Nah, kalau polusi udara nanti lebih lanjut bisa ini Mas ikut pelatihan. Ada juga itu. Ada juga. Siap. Kendali ini pencemaran udara. Oke. Itu guys, itu kita juga ada pelatihan mengendalikan udara jadi avatar. Avatar mengendalikan keseimbangan antara suku air, kerajaan tanah, negara api, dan pengembara udara. Ya di podcast sebelumnya kayaknya saya melihat dibahas juga itu. Jadi SKM itu memberikan pelatihan untuk menjadi avatar bisa mengendalikan udara, air, kemudian juga ini B3. Tanah nggak ada Mas, B3 itu. Oh ya, limbah. Ya oke. Itu guys, kalian kalau mau jadi avatar daftar ke SKM training pokoknya. Itu kita siap melatih Anda menjadi seorang avatar sebelum negara api menyerang. Kalau negara api menyerang ya endingnya kayak Bromo itu tadi guys, merambat kemana-mana. Berarti setiap perusahaan itu memang harus cepat ya siap untuk menanggulangi bencana kayak kebakaran. Harus ready ya. Peralatannya juga harus lengkap, memadai. Oke. Kalau untuk di rumah gimana nih penanggulangan bencana di rumah, misal tadi kebakaran kecil lah katakan. Oke. Jadi kalau menanggulangi kebakaran di rumah ya, kita lihat dulu Mas Satria, sumber kebakarannya dari apa. Kalau kita tahu sumber percikan apinya itu berasal dari listrik, kita jangan langsung siram pakai air, nanti konslet malah kita kena gosong ya, ikut gosong. Oke. Jadi kita ini cari titik meteran buat ini saklar MCB-nya. MCB-nya ya. Kita matikan untuk arus listriknya terlebih dahulu, kemudian baru kita padamkan, bisa kita menggunakan. Kalau di rumah kan jarang ya ada yang punya apar, jadi kita bisa gunakan air untuk memadamkan. Tetapi nanti pastikan sebelum kita nyalakan kembali meteran listriknya itu dipastikan kering dulu ya, basah, sehingga tidak ada bahaya konsleting yang terhantar oleh air. Kemudian itu yang kalau penyebabnya dari listrik. Harus pendek listrik. Tetapi kalau penyebabnya dari gas yang bocor, mungkin regulator bocor atau selangnya bocor, bisa kita menggunakan handuk yang dibasahi, kemudian ditutupkan, dipastikan oksigen di area yang terbakar tadi sudah tertutup, sehingga otomatis api itu akan mati dan gas yang bocor tadi dicopot regulatornya dan dibawa keluar di area terbuka. Seperti itu. Simple guys. Jadi kalian kalau tidak usah panik. Intinya tidak usah panik. Kalau kalian tahu caranya, kalian bisa menanggulangi bencana sebelum bencana itu semakin besar. Oke, Mas Rian, mungkin ada lagi yang mau di-sharingkan tentang K3, atau Mas Rian pernah belajar langsung kecelakaan kerja di mana gitu? Kalau saya sih melihat langsung kecelakaan kerja biasanya paling sering itu di jalan, Mas. Di jalan itu banyak. Kan sekarang jalan tidak semakin lebar, jalannya sama aja, tapi jumlah volume kendaraannya semakin banyak. Kalau kita lihat pagi itu mereka pada rame macet di jalan, kadang ada yang kebut-kebutan memburu jam kerja ya. Sehingga banyak saya temui beberapa kecelakaan di jalan dan mayoritas kecelakaan itu yang dialami oleh pelajar yang tentunya dia belum punya SIM, tapi masih sudah diperbolehkan oleh orang tuanya mengendarai sepeda motor. Nah, kembali lagi kita ke topik yang tadi, bahwa setiap hal kan pasti ada potensi bahaya listrik, bahaya kecelakaan kerja. Jadi memang harus diikutkan pelatihan dulu, seperti halnya orang belum punya SIM kan harus mengikuti ujian SIM dulu, dan jangan pakai calo. bahaya guys. Jadi memang benar-benar harus diikuti ujian SIM, dipastikan memang sudah
bisa Bisa mengendarai dan menguasai ya. mengendarai dengan safety, Oke. sehingga meminimalisir kecelakaan di jalan. Itu saja, Mas. Oke. Berarti kalau kita kerja nih jadi operator belum punya SIO atau SKP itu SIM-nya itu kita ya Mas, berarti kurang afdol ya berarti ya. Gini Mas, jadi kita katakanlah kita sudah ahli atau kita punya kemampuan di bidang tertentu, tapi kita belum punya SIM atau belum punya lisensi. Iya. Otomatis kemampuan kita belum bisa diakui ketika ada orang bertanya, kamu bisa mengendarai alat berat? Bisa. Mana SIM-nya, mana SIO-nya? Kalau kita nggak bisa menunjukkan, sama aja bohong. Mereka nggak akan percaya. Oh gitu. Tuh guys, kalau kalian punya skill di operator atau operator alat berat atau apapun keren, nah itu kalian wajib atau sangat direkomendasikan untuk ikut pelatihan agar kalian punya SIO atau SKP atau gampangnya SIM untuk mengoperatori itu guys. Tuh, jadi kalau punya skill aja tanpa punya lisensi ya udah sama aja guys. Oke, mungkin sesi ini cukup itu saja. Oke, mungkin kita bisa ketemu lagi di lain waktu, pastinya di lain kesempatan kita bahas yang lebih detail lagi, lebih mendalam lagi, dalam lagi. Oke, dalam Laut Selatan. Oke, terima kasih atas waktunya Mas Rian, Mas Satria. semoga tetap sehat, amin. Semoga betah dan tetap selamat di pekerjaan. Oke. Sampai bertemu lagi di Ngobras. Ngobrol bersama SKM. Ngobras, ngobrol bersama SKM.